Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Nah, kali ini masih ada di daerah Tebet, tapi di konten yang berbeda nih. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol-ngobrol bareng arsitek yang sudah mendesain nih salah satu proyek dari Bintoro yang udah alhamdulillah udah 100% rampung. Ini fungsinya rumah tinggal ya, rumah tinggal, terus nanti di atasnya itu rencananya akan dibikin satu investasi kos-kosan gitu ya teman-teman. Jadi di atasnya itu sebagai lahan usaha. Ini udah ada 3 lantai, jadi lantai pertama, lantai kedua, sama rooftop. Nah rencananya akan menjadi satu bangunan tumbuh juga. Rooftopnya ini akan dikembangkan menjadi 4 lantai kalau nggak salah ya, 3. Jadi di rooftopnya akan menjadi kamar lagi, kemudian nanti akan ada bangunan lagi di atasnya, ada ruangan lagi di atasnya. Nah, siapa sih arsiteknya dari bangunan ini ya teman-teman, dari rumah ini? Langsung aja, Bapak arsitek yang paling ganteng di Bintoro ini kayaknya. Oke. Nah, ini dia nih, wis. Nggak kelihatan ya gantengnya ya kalau misalnya apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini udah jauh-jauh datang ini Bapak dari mana? Dari Bintoro. Oh, dari Bintoro ya, dari kantor Dari ya. kantor, iya. Kayaknya tadi kita satu mobil deh. Iya betul. Oh iya betul. Oke, teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung perkenalan dulu nih ya. Bapak atau Mas nih manggilnya atau Kakak aja. Kakak? Oke, Kakak mungkin bisa perkenalan dulu ke teman. Bentar. Nah, ini biar lebih jelas gitu. Ya. Jelas. Bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman. Halo, assalamualaikum. Saya Rido. Saya arsitek rumah ini. Oke. Halo Bang Rido, Kakak Rido. Hai. Oke. Jadi benar ya ini satu hunian rumah tinggal, ada 3 lantai betul ya? Ya, betul. Oke, ini kita sudah ada di bagian depannya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat reviewnya. Jadi ini bagian depannya. Terus di depan itu langsung jalan ya, langsung Iya. sempit banget ya jalannya ya. Iya, Jalan emang. akses menuju ke lokasi ini ya. Iya. Betul ya. Terus ini juga lahannya di lahan yang sempit betul ya? Iya, itu tantangannya proyek ini. Itu tantangannya. Nah, ini kita akan mengulik-ngulik nih. Iya. Akan kita ulik semua. Gimana sih apa ya istilahnya tips and tricks atau mungkin pas cerita pas lagi ngedesain nih dapat lahan yang sempit, mungkin dapat lahan yang terbatas, ini seperti apa nanti akan kita ulik bareng-bareng. Oke, tapi kita mau langsung masuk lihat ke dalam aja kali ya. Boleh. Kita bahas di dalam aja langsung nih. Soalnya mungkin teman-teman penasaran juga, mungkin belum ada yang lihat video reviewnya atau video testimoninya, detail-detailnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Yuk, kita langsung masuk aja. Silakan. Assalamualaikum. Mau ditutup dulu kali ya, mungkin ya. Bisa ini. Biar suaranya nggak terlalu rame gitu, biar kita asik juga nih ngobrol-ngobrolnya nih. Oke, bagian dalamnya. Mungkin langsung aja nih, karena saya juga penasaran ya. Ya. Cerita awalnya nih gimana nih dapat proyek ini nih? Pertama sih dari survei juga saya Ya. agak sedikit, wah ini lokasinya kecil, mobil nggak bisa masuk, akses kecil banget. Akses kecil banget ya, akses mungkin cuma cuma 1,5 meter kali ya. 1,5 meter mungkin, Iya, satu motor mungkin ya, cuma Iya, 1 meter untuk masuk ke bangunan ini, untuk lahan ini. Di situ juga saya, ini tantangan sekaligus potensi sebenarnya nih buat Ini desain arsitektural. lebarnya berapa nih? Lebar mukanya itu cuma 3,6. Bukaan 3,6. Iya, belakangnya 8,4. Belakangnya 8,4. Jadi sekitar 30-an. Ya mungkin ya sekitar segituan ya teman-teman ya. Nah itu depannya udah sempit banget, terus ya emang udah senggol banget sih gitu. Kalau pas-pasan tuh kita ada senggol-senggolan gitu. Sih. Oke, nah terus setelah survei lanjut ke desain. Desain. Di situ pas di desain itu sebenarnya juga banyak permintaan dari klien kayak Iya. klien mau kamar minimal luasnya segini dan segini. Oke, berarti ada istilahnya apa ya, dari klien, keinginan dari Iya, klien gitu ya. keinginan. Ada minimal kamar pengennya luasan segini gitu. Terus Iya. ada lagi mungkin? Ada banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Dari mulai konfigurasi tangga yang akhirnya dipindah keluar, awal di dalam gitu. Karena ternyata klien kita ini Pak Dede ini minta rumahnya ini bertumbuh dan bisa digunakan untuk disewakan gitu di bagian atasnya. Artinya kita nggak bisa, kita harus berdamai dengan mempunyai tangga satu di luar doang gitu. Iya. Karena kalau kita punya tangga di dalam lagi, ya Makan. buat apa pertama, Iya, kedua makan tempat. benar-benar. Akhirnya makanya tangga ditaruh, konfigurasi tangganya di luar Betul. supaya bisa atasnya disewakan. Terus Bisa disewakan. iya. Oke, itu juga salah satu apa namanya ya, tips and tricks untuk memisah akses juga ya, mungkin akses publik sama private-nya itu jadi tidak terganggu ya. Kalau misalnya Iya. tangganya di dalam doang kan jadinya ya akses publik atau private-nya Iya. harus ke ruangan private dulu gitu kan, baru bisa masuk ke
akses publik. Sementara tangga di luar ini ya betul kata Kakak Rido tadi modelnya ya. Kakak Rido ini jadi itu ya aksesnya akhirnya kita damaikan dengan akses yang publik. Iya. Karena ruangan di bawah ini juga hanya ruangan private ya. Iya, untuk pemilik. Untuk pemilik itu nggak ada ruangan publik lainnya, jadi ya udah langsung aman gitu kan. Akses publik yang nanti akan menyewa kamar kosnya langsung bisa naik. Akses ke private-nya tidak terganggu. Mantap, itu juga bisa jadi tips and tricks desainnya dalam desainnya. Nah oke, mungkin kita langsung lihat ke belakang aja nih. Karena ini kan akses utamanya ya, di pintu utamanya. Tadi Sebenarnya ini juga ada alasannya loh, kenapa pintunya asimetris. Oh iya benar. Jadi kebutuhan klien minta supaya pintu ini bisa masuk gerobak. Nah, jadi gerobak dia antara memasukin gerobak atau memparkir motor. Jadi saya merespon kenapa begini. Kenapa asimetris, supaya ketika kita pakai pintu biasa cukup satu aja masuk. Nah kan jarang-jarang tuh sebenarnya parkir motor atau parkir gerobak. Jadi ketika parkir gerobak baru kita buka yang satunya lagi. Kenapa nggak simetris? Karena ketika simetris kalau satu yang dipakai terlalu kecil. Oh, untuk satu orang terlalu kecil. Iya, untuk satu orang terlalu kecil. Nah ini pintunya kalau nggak salah cuma 100 berapa ini? 120-an ya, 120-an ya. Makanya ini ambil 90, ini sisanya. Karena kalau misalnya cuma satu mungkin 50 kurang ya jadinya ya. Itulah respon berdasarkan kebutuhan. Asik, respon berdasarkan kebutuhan. Oke, lanjut yuk kita ke belakang, karena di belakang juga ada akses juga ya. Berarti ini ada akses ke belakang juga, ada pintu. Tadi kan di depan udah ada. Ini juga sama nih misalnya. Bisa nggak ya? Iya. Oke. Kenapa ada akses di belakang? Sebenarnya kalau akses belakang ini untuk kebun sih. Jadi klien kita ini mau belakangnya ini dia mau bikin kebun dia. Jadi dia mau ada akses ke kebunnya. Kalau untuk masalah asimetrisnya sebenarnya reflecting aja dari samping itu depannya gitu. Depannya sama ya berarti. Siapa tahu mau ada tanaman-tanaman besar juga yang mau dibawa gitu ke belakang ya. Jadi kenapa ini dibelah juga? Karena belakangnya kebun. Menarik ini. Kita takut ada hewan-hewan atau apa yang masuk gitu. Sebenarnya ini bentuk preventif dari biar rumah nggak masuk sih. Jadi ketika kita rumah nggak masuk butuh sirkulasi udara dan view, kita bisa ke atasnya aja gitu. Sedangkan hewan-hewan jadi susah masuk. Betul. Karena belakangnya kebun. Bagus juga sih ya kalau misalnya ini ya jadi framingnya langsung belakangnya kebun gitu ya. Iya. Ini sebenarnya bisa jadi frame juga deh. Iya kan? Jadi satu frame juga. Oke. Yuk kita lihat ke sana nih. Di sana ada dapur sama kamar mandi ya. Oh ya tadi di depan juga ada kamar ya. Ada kamar tidur, berarti di bawah ini ada kamar tidur. Satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur. Oke, yuk lihat dapur. Di dapur nih kita nih. Udah ada di dapur. Ini ada kompor tanamnya juga ya berarti di sini. Iya. Ini kenapa dapurnya seperti ini? Udah ada bukaannya juga. Sebenarnya ini kemarin waktu kita mendesain, kita bagaimana caranya karena sebenarnya bapaknya ini kan orang wira swasta kuliner gitu. Pasti suka masak, suka dan lain-lain gitu. Jadi kita maksimalin dengan lahan sempit ini, bagaimana cara kita dapat meja dapur sepanjang-panjangnya. Seluas-luasnya. Gitu. Supaya kita bisa dapat yang ukuran full wastafel, basin sama dua tungku ya. Dua tungku, ini kompor tanam juga nih. Berarti di dalamnya sini ya ada, oh iya benar. Di sini ada jendela untuk, jadi waktu masak itu ya pertama bisa ada sirkulasi udara. Karena kan kita masak api harus keluar ya. Harus keluar betul. Kedua bisa ada view keluar itu ke kebunnya. Ke kebunnya betul ya. Jadi enggak pengap gitu ya di sini ya, kalau misalnya dari masak-masak gitu ya. Atau kalau misalnya lagi nyuci juga ada hawa-hawa segar juga. Itulah mengapa sampai dapurnya di belakang gitu. Betul. Ini furniture-nya juga ini bagian benar ya. Iya. Ada di atas nih. Oh iya benar-benar belum sambungin nih guys. Asik. Bisa disambungin. Oh iya benar, ini cantik juga ya. Jadi kenapa ininya di sini juga karena tadi ya kita butuh akses jendela atau akses bukaan ke belakang ya. Karena memang bagian kanan kirinya ini udah mepet tetangga ya. Iya betul, kita diapit oleh tetangga ya. Makanya bukaan paling optimal tuh keluar ke keluar tuh ke belakang, ke depan, ke atas. Iya benar, sama ke atas ya. Tapi di atas kan udah ada lantai juga ya, nggak mungkin kita buka nih. Iya benar. Ini kamar mandi nih ya. Iya.
Ini kronologi compact banget, sengaja dibikin compact. Ini disesuaikan dengan kebutuhan sih. Harus disiasati sih dengan luasan kamar mandi 1 kali 1,5, 1,6 lah. 1 kali 1,6. Iya, kita penuhi kebutuhan kayak ada toilet, ada shower, shower ya. Betul. Iya. Ini keramiknya sampai atas ya? Iya, bisa sampai atas. Keramiknya juga konsepnya Lantainya pakai warna sebenarnya nyesuaiin sama warna batu alam di depan sih. Oh, Karena benar. alam pakai palimanan di depan. Iya, Belakang betul, juga betul, pakai warna yang beige gini sama, asik. mirip-mirip. Beige asik gitu. Lantainya pun dibedain supaya ya menunjukkan perbedaan fungsi ruang sih. Betul. Karena motif lantai ini juga bisa membedakan fungsi ruang ya, salah satu cara untuk membedakan fungsi ruang dengan motif lantainya juga. Selain dari ya bukaan-bukaan atau partisi-partisi gitu ya. Oke, mantap sekali, compact. Jadi memang menyesuaikan lahan banget ya ini ya. Oke, kita langsung lihat kemana nih? Langsung ke atas aja mungkin ya. Yuk. Nah oke, langsung aja kita ke atas. Tapi sebelum ke atas ini ada kamar ya. Satu kamar. Ini luasannya? Ini luasannya 3,5 kali 2,8. Oke, 2,8. Ada bukaan ke depan juga. Langsung aja kita ke atas yuk. Penasaran nih kayaknya. Oke, jadi ini kita ada di akses tangga menuju lantai atas ya. Ini jadi tangga outdoornya tadi ya, yang udah di-mention ya, untuk langsung menuju ke area yang bakal jadi kos-kosan. Oke, adem banget ya di sini ya. Asik nih, wih, atas tambah adem nih karena udah di lantai 2, kita udah di lantai 2 ya. Ini area yang bakal jadi kos-kosan betul? Iya. Tuh lihat terus. Oke, ini emang bakal jadi foyer ya berarti. Ya, ini foyer ini emang buat unit yang lantai 2-nya sih, jadi dia bisa nongkrong di sini, bisa baca koran, baca minum kopi gitu, menikmati suasana sore kota Jakarta. Kota Jakarta ya, benar-benar kota Jakarta banget sini ya. Adem banget ya. Kita pengen lihat ke dalamnya nih, boleh ya? Ini satu unit yang ada di lantai 2 ya, emang satu unit aja berarti ya ini untuk kayak kontrakan atau kos-kosan gitu ya mungkin fungsinya ya. Fungsinya bakal jadi kontrakan. Tapi ini asik banget sih, saya jadi pengen ngontrak di sini. Ini Bapak Rido lagi kan, Kakak Rido ini bisa dijelasin kok desainnya bisa asik kayak gini nih, kayak gimana nih? Oke, sebenarnya konfigurasi ruang di lantai 2 ini agak berbeda sama lantai 1 ya. Agak berbeda malah ya. Karena di lantai 2 ini kita menyediakan ruang tamu. Menyediakan ruang tamu. Jadi ada ruang tamu kecil atau ruang keluarga kecil. Ruang biasanya keluarga kan kecil. Penghuni kontrakan tuh butuh TV, butuh meja-meja tamu bisa di sini. Benar. Dan kamarnya kita geser jadinya. Oke. Nah, ini dia kamarnya ya. Kamarnya akhirnya digeser. Ini bisa dibuka nggak? Oh, boleh. Buka dulu aja ya. Iya. Oke. Kamarnya luasannya ini sekitar berapa nih ya? Ini 3 kali 2,7. Jadi lebih kecil daripada di bawah. Oke, lebih kecil daripada di bawah. Iya, nggak apa-apa. Terus ruangannya yang di belakangnya ini? Ya, ruang belakangnya masih sama kan? Masih sama. Iya. Oh, cuma layoutnya emang agak berbeda juga ya. Layoutnya berubah juga ya. Iya. Karena ini meja dapurnya ya, teman-teman nggak selebar yang di bawah ya. Terus kamar mandinya juga berpindah nih, karena ada konfigurasi di depan yang berbeda juga ya. Kita butuh ruang tamu di depan. Tadinya kan kamar mandi di lantai bawah sekitaran ini lah ya. Nah ini kemudian dipindah ke sampingnya. Kamar mandinya compact juga ya? Iya. Boleh kita lihat yuk. Ini masih pakai konsep yang sama. Masih pakai konsep yang sama, compact. Iya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya. Iya. Oh. Jadi tetap ada shower, ada keran, dan ada toiletnya. Ada toiletnya, water closetnya, ada water Iya, water closetnya ya. closetnya. Betul. Oke, ini meja. Ini juga ada bukaan lebar juga nih ke Iya. belakang ya. Ini sama kayak yang di bawah sih sebenarnya. Alasannya sama, kita butuh sirkulasi udara, butuh view gitu. Jadi kompor di sini insya Allah aman lah ya gitu. Aman. Karena kita ada bukaan keluar dan gak bakal bikin pengap ruangan gitu. Iya, betul, Kita ada betul, bukaan betul. keluar gitu sih. Ini meja ininya disiapkan untuk kompor yang bukan kompor tanam ya. Iya, kompor Berarti ya. portable. Kompor portable bisa ya. Iya. Karena emang kalau ngontrak itu ya saya juga kalau ngontrak juga bakal pakai kompor yang portable enak sih. Ini ada bukaan yang lebar nih di sini. Wah, iya ini. Ini yang bikin adem nih kayaknya nih ya. Iya. Jadi cross ventilasi gitu ya. Iya, cross ventilation. Ke belakang ya. Asik. Jadi ada udara bisa dari belakang atau dari depan bisa saling bertukar gitu ya. Karena bukaan ada di dua tempat. Jadinya emang asik banget sih ini. Ya ini bisa sambil melihat kebunnya gitu ya. Tadi Pak Dedenya bilang mau ada kebun kurma katanya. Mau ada kebun kurma di belakangnya. Oke, jadi di belakang dipersiapkan untuk kebun kurma. Asik.
Nih saya jadi tambah pengen kontrak di sini ya teman-teman. Karena tiap hari itu bisa makan kurma ya. Iya, gratis view kurma. Gratis view kurma. Seakan-akan bukan di Jakarta gitu. Jadi oke, sekarang kita langsung ke atas aja nih. Kita langsung ke lantai yang paling atas bersama arsitek kita, asik. Aduh, tambah adem lagi nih di atasnya. Oke. Wih, mantap rooftop. Memang ini didesain untuk rumah tumbuh ya berarti ya. Ya, jadi sementara Sementara sebelum klien digunakan mau pakai rooftop dulu. mau pakai rooftop Rencana dulu. sebentar sih rooftop ini mau dipakai buat bisnis kopi gitu katanya. mantep banget, Jadi buat bisnis nongkrong-nongkrong, jadi kita wadahi pakai Iya, kanopi. betul. Pakai kanopi ini ada setengah kanopi juga di sini ya. Mungkin bakalan lebih adem juga atau lebih asik kalau malam hari ya. Yang paling saya suka di rooftop ini adalah view-nya sih. View-nya ya. View-nya kita bisa lihat, wih, kah, Kuningan gitu. Parah. Mana Jakarta yang masih hijau ini jarang banget masih ada. Oh gitu ya. Iya. Malah fokus ini ke sini ya. Iya, enggak selain sini view belakangnya juga View bagus belakangnya banget. juga bagus banget, mantap sekali. Hasilnya akhirnya kombinasi mereka akhirnya membuat view ini cukup Memang perfect lah. memang fokus poinnya memang ke sana ya. Dan Asik banget sih. ya waktu sore juga kita bisa lihat matahari terbenam di balik benar-benar. tumpukan Tumpukan gedung-gedung Gedung-gedung tinggi ya. Daerah Kuningan kayaknya sebelah sana ya. iya daerah Kuningan. Iya bener daerah Kuningan nih. Aduh, adem banget sih ini rooftop. Jadi emang saya jadi pengen ini ya, pengen ngontrak di sini beneran nih. Karena emang desainnya juga menarik sekali ya. Ini bener-bener ini kelihatan banget loh kalau misalnya di sini ini di lahan sempit loh. Tadi kalau di bawah tuh nggak kerasa kalau misalnya kita di lahan sempit ya. Karena emang permainan desain, permainan warna juga ya itu kerasanya lega. Tapi kalau misalnya di atas ini jadi kelihatan banget jelas gitu loh. Kalau misalnya ini lebarnya memang segini gitu, memang segini gitu bukaannya, memang segini terus nggak terlalu panjang juga. Ada lagi nggak bang tips and tricks misalnya ada mungkin teman-teman arsitek kita di luar sana gitu ya yang junior arsitek kita mungkin ya atau yang baru lulus kuliah atau yang ada lagi tugas kuliah dapat lahan sempit ada tips and tricks yang lain? Mungkin memang harus banyak mempelajari tentang compact house kali ya. Compact house. Karena ya solusi paling realistis untuk di daerah sempit seperti ini adalah compact house gitu. Compact house. Gimana caranya kita mengatur supaya ruangan itu nggak banyak sekat karena kecil lahannya kita harus Betul. bikin suasana selega mungkin gitu. Betul. Kita harus atur ketinggian ruangannya gitu. Oke. Supaya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu intim, nggak terlalu ketinggian gitu. Karena proporsi itu penting sih. Proporsi itu penting ya. Jadi ketinggian ruang juga harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Itu emang apa ya? Kalau misalnya di ruangan sempit nih ya, lebarnya sempit, tapi kita tinggiin, jadi kelihatannya kan sempit ya. Ya itu namanya jadi skala ekstrim gitu Skala kan. ekstrim ya Itu jadinya nggak ya. nyaman bagi penggunanya gitu. Betul. Dan itu ya memang jadinya kesan kita ya sempit gitu ya karena Iya. tinggi gitu Karena ya. tinggi. Nah, Skala tinggian monumental itu yang membuat benar. orang merasa terintimidasi. Merasa kecil gitu ya. Makanya harus menempatkan skala pada tempatnya lah. Asik, mantap sekali. Terima kasih Bang ini tipsnya nih. Aduh, ini sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, cuma keburu asik ini nih, keburu asik pengen menikmati atau ngopi-ngopi nih kayaknya di bawah juga udah manggil-manggil tuh ya. Waduh. Bang, kopi Bang udah jadi gitu katanya guys. Siap. Aduh, tapi sebelum ini nih, tadi kita lupa mention nih fasadnya nih ya. Oh, iya. Mungkin teman-teman bisa lihat di detailnya nanti tentang fasadnya nih. Nah, ada konsep desain khusus untuk fasadnya? Sebenarnya konsepnya mau distintif aja gitu sama lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Sebenarnya mau kontras tapi tetap memikirkan daerah lingkungan sekitarnya gitu. Betul. Jadi makanya pakai roster Ya. roster semen sigilis profilnya seperti itu. Memang dipilih profil seperti itu supaya lebih simpel sih walaupun Lebih simple. distintif tapi kontras tapi nggak terlalu Kontras tapi tidak terlalu kontras gitu. iya tidak terlalu apa ya Tidak terlalu menonjol iya, atau tidak terlalu terlalu rame juga mungkin iya ya. nggak terlalu ramai jadi makanya kita pakai pola seperti itu. Betul. Karena memang ya apa ya sudut view-nya dari luar juga kan sempit banget ya. Selain itu memang supaya si tangga ini tetap ada ininya sih pencahayaan dari samping gitu. Oke, supaya terang juga ya. Jadi Iya, supaya terang juga. penggunaan roster itu ya, roster. Oke, mantap sekali. Jadi kesannya memang distintif sih ya teman-teman ya. Oke. Gimana kalau kita langsung ngopi-ngopi aja nih kayaknya nih. Boleh ya? Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja. Nih, coba deh. Bang, coba Bang kesini Bang. Nah, nih kita lihat nih ya
view-nya nih dari atas nih ya. View-nya ya. Sekalian nih sama kitanya juga kan, kita berdua view juga nih. Asik. Apalagi ada arsitek ganteng di sini. Waduh. Waduh, amin. 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 Nah, itu lihat. Wih, mantep banget. Mungkin ya teman-teman boleh ikut juga sih kalau misalnya pengen kesini sekarang gitu ya. Tapi kita pengen menikmati keindahannya sambil ngopi-ngopi nih. Terima kasih Ya. Kakak Rido Iya, sama-sama. sudah menemani saya di sini. Ini jarang-jarang banget loh Kak, ini ada apa namanya ya, bisa bertemu arsitek langsung di lokasi yang sudah terbangun ini ya. Karena kayaknya sibuk banget nih. Waduh, bukan main. Bukan main, bukan main sibuknya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel Bintoro Corp. Nah, kalau misalnya teman-teman suka video ini, bisa klik tombol like button. Asik. Kalau misalnya ada inspirasi-inspirasi atau pengen inspirasi apa lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bangun rumah, pengen didesainin sama Kak Rido, asik. Bisa langsung cek website Bintoro atau langsung ke sosial media kita gitu ya. Ya. Mau share sosial media? Enggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Oke, langsung ke Bintoro aja kalau misalnya mau ketemu dengan Kak Rido. Terima kasih, semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.